Ya tamam, kita ke talhis. Kemarin kita sudah membahas baca bareng khulasohnya alamat isem. Nah, selain alamat isem yang dia bisa majrur, bisa hofat itu ya, jar atau hofat, terus bisa tanwin, terus kemudian bisa nida, kemudian bisa ada al yang ta'rif ya, karena bukan al yang mausul dan istifham. Nah, kemudian yang kelima isnad ilaih. Apa itu isnad ilaih? Jadi dari kata asnada yusnidu atau menyandarkannya. Wahwa. Jadi antun siba ilaihi. Jadi kita bisa menasabkan. Jadi sama aja juga menyandarkan kepadanya. Ma tahsul bihil faedah. Yang kalau kita sandarkan ke ism itu dia jadi punya faedah. Ya, contohnya kayak domir tu. Ya, tu kan termasuk ism domir ya. Dia bukan fi'il, bukan harf. Nah ketika tu itu kita sandarkan ya. Jadi kan koma ya komo itu kan fi'il. Disandarkan ke tu jadi kumtu. Nah itu dia jadi punya faedah gitu. Kumtu domir ana fi kaulika atau kayak domir isem ana gitu ya. Isem domir ana gitu kan. Ana mu'minun gitu. Berarti Al Ustazah, itu selalu domir apa boleh bentuk isimnya isim zahir gitu Ustazah? Kayak semua isem kan bisa kayak misalkan isem alam ya. Jadi kan misalkan Muhammad mukminun gitu, misalkan Ahmad mukminun. Atau contohnya lagi ya isem-isem yang lain yang penting bukan fi'il, bukan harf, semua yang masuk isim. Kulun mukminun apa sih? Tolib mukminun apa aja. share Ustazah. Kan di sini kan khulasoh kan, emang khulasoh banget ini. Jadi kalau kita baliknya ke mukoror emang lebih panjang dari ini pembahasannya. Contohnya waktu di bab tanwin nih, enggak. Yang di bab al yang takrif gitu. Nanti ada contoh dari bait syair yang ada di mukoror itu al yang ketika dia tuh mausul, al yang mausul bukan al yang takrif dan itu masuknya ke fi'il gitu. Atau contoh dari ayat Al-Qur'an yang pakai nida itu setelahnya bukan isem, ternyata setelahnya harf atau setelahnya fi'il. Nah, itu dia punya tahlilnya gitu. Apa kaulnya ulama ketika di ayat Al-Qur'an tuh ada yang nida setelahnya bukan isem, padahal di sini nida alamat isem gitu. Kalian bisa langsung baca mukoror, terus kalau nyimak penjelasannya, anak punya rekamannya yang udah share di grup itu ya. Soalnya yang di sini kita versi pakai talhisan. Ya, jadi di khulasan kita pertemuan kedua ya, kita bahas kalam, kalim, kalimah. Terus yang kemarin kita bahas alamat isam. Nah setelah isam kan kita bahas fi'il ya. Nah sebelum kita ke alamat fi'il gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau bedanya isnad sama idofah itu gimana dah? Kalau di istilah idofah yang di nahwu dia khusus buat yang artinya bisa min, li, jadi kayak misalkan khotamu dahabin gitu ya. Sebenarnya itu khotam min dahab gitu. Babul fasli, bab lil fasal gitu. Jadi dia tuh sebenarnya yang namanya idofah tuh dia menyingkat loh, menyingkat. Kalau orang nggak belajar idofah pasti dia bilang cincin dari emas, dia bilang khotam min dahab kayak gitu. Coba kalau dia udah belajar idofah jadi khotamu dahabin kan gitu. Jadi sebenarnya idofah itu cara orang Arab, khasnya orang Arab gitu ya. Kalau mau menyingkat, anak tuh ingetnya 3 tahu, min, li, sama apa ya? Kan dia punya arti fi ya. Iya deh kayaknya fi. Dia kan sama aja kayak contohnya waktu kita masuk ke bab musanna sama jamak yang mudzakkar salim atau mudzakkar salim gitu ya. Kan kalau orang belum belajar bab musanna pasti bilangnya Muhammad wa Muhammad. Padahal bilang aja Muhammadani gitu. Atau Muhammad wa Muhammad wa Muhammad, ada 3 Muhammad. Bilang aja Muhammaduna pakai waw wa nun. Terus kalau 2 tinggal alif wa nun gitu. Nah, jadi kayak ada di nahwu ada pembahasan idhofah, dia itu khusus cuma kayak buat menyingkat gitu antara 2 kata. Kalau ada kata sambungnya min, fi, li gitu ya. Langsung aja gitu. Di diidhofahkan. Jadi kalau idhofah di diskursus nahwu dia khusus buat yang biar jadi kan dia termasuk salah satu dari cara mentakrif ya, atau biar awalnya nakirah jadi ma'rifah gitu. Misalkan kitab, ayu kitab gitu kan, dia ghairu muayyan jadi
nakiroh. Terus kita mau bikin dia ma'rifah, ya udah kitabun nahwi gitu kan. Salah satu caranya diidhofahkan karena emang di situ kan jadi ada kitabnya di sini tuh khusus ke nahwu gitu. Makanya dia punya faedah mentahsis atau mentakrif. Jadi beda ini ya. Beda maksud antara isnad dan idhofah. Jadi isnad tuh kayak kita mau bikin mubtada khobar gitu. Kan kita butuh isem ke isem. Nah, itu kan kita kayak melakukan penyandaran antara dua isem itu gitu. Contohnya nih, kayak koma Muhammad gitu ya. Jadi ada koma, dia punya makna sendiri yaitu berdiri gitu. Terus ada Muhammad. Muhammad di sini ya nama orang Muhammad. Kemudian kita sandarkan keduanya. Kata kerja berdiri ke nama orang yang Muhammad gitu. Ya udah akhirnya dia bersandar jadi akhirnya yang berdiri itu yang Muhammad gitu. Yang berdiri itu yang namanya Muhammad nih. Jadi gitu sih penjelasannya. Jadi sunatilah itu yang menyandarkan gitu. Emang kalau kita mau merangkai kata kan kita nyandarkan antara dua kata itu. Dan isem itu yang sasaran empuk ya, objek buat penyandaran itu. Fi'il dia butuh isem pun butuh isem juga. Makanya mubtada itu punya khabar. Itu kudunya dari isem kan jumlah ismiyah. Fi'il juga dia butuh isem fa'il itu. Jadi fa'ilnya. Gitu ya. Jadi beda sih obrolannya di bab idhofah sama bab isnad. Tatilih. Jadi isnatil itu yang bisa jadi sandaran, jadi sandaran. Itu ya. Oke. Dari alamat isem 5 ini ada yang mau dibahas lagi. Jer, tanwin. Kemarin kita bahas sedikit tentang isem fi'il ya. Itu untuk rekaman isem fi'il udah share di grup. Sebenarnya kita ketemu isem fi'il juga loh di sini. Soalnya kita kayak bahas Ovin, Ta'al. Kayak yang ini kan kita ketemunya di sini nih yang ihin sama gitu kan. Zid gitu. Antara nakir rifa ini juga mulai pembahasan isem fi'il di sini. Ihin. Ya, ada lagi yang mau dibahas ya Gamaah. Tamam, kita lanjut ke alamatnya fi'il. Ya gini ya, jadi kita masuk di hari ini bahas alamat fi'il. Jadi kalau sebelumnya kan kita bahas alamat isem buat apa sih? Ya udah jadi kita pakai teori ini tuh setiap kita ketemu jer, ketemu yang munawwan ada tanwinnya gitu. Terus kita ketemu yang setelah nida, kita ketemu yang bisa disandarkan jadi sandaran gitu. Pilih yang ada alif lamnya. Ya udah itu semuanya isem gitu. Jadi itu ciri khas yang dimiliki oleh isem aja. Nah, sekarang kita masuk ke ciri khasnya fi'il ya. Jadi pertama kita tahu dulu fi'il itu yang mana sih. Jadi dari ta'rif dulu ya. Fi'il itu kalau indah ulama lugoh nih, inti lugoh jadinya. Fi'il yang di kamus fi'il itu apa sih? Jadi fi'il alladzi yahdusuhul fa'il kal akal wasyurb wal qiyam wal qu'ud gitu. Pokoknya ya semua pekerjaan gitu. Itu fi'il lugoh ya. Terus kalau fi'il istilah berarti di sini udah diskursusnya ilmu nahwu. Huwal kalimah allati dalas ala ma'na fi nafsiha muqtarinah bi ahadil azmina as-salasah al-madi wal hal wal istiqbal. Jadi kalau misalkan fi'il yang di nahwu dia itu apa? Dalat ala makna fi nafsiha. Jadi kalau kemarin yang dalat ala makna fi nafsiha itu kan ism sama fi'il. Bedanya kalau fi'il dia muqtarinah bi zaman, bi ahadil azminah, ya antara dia madi, hal atau istiqbal. Karena kata kerja itu kan berkaitan dengan kapan kata kerja itu dilakukan, sekarang, nanti atau kemarin kan gitu. Ya pasti semuanya udah tahu deh. Nah, alamat fi'il di sini ada 4. Kalau kemarin alamat isim ada 5. Sekarang kalau kita ketemu alamat-alamat ini udah pasti dia fi'il gitu. Nah, sekarang ta'ul fa'il. Nah, itu yang pertama ya, ta'ul fa'il. Mutakaliman kana au mukhatab. Jadi yang ta' fa'il di sini tuh bisa yang kumtu atau kumta, kumti, kumtuma, kumtum gitu. Jadi setiap yang ada ta' fa'ilnya udah pasti dia fi'il. Makanya di pembahasan ini kalau di Muqarrar tuh meluas sampai ke jadi ada ulama yang mengatakan kalau asa yang artinya semoga itu loh yang af'al roja asa gitu-gitu kan. Asa itu ada sebagian ulama mengatakan dia itu harf, ada juga ulama yang mengatakan itu fi'il.
Nah, ulama yang mengatakan itu fi'il karena dia bisa kena tak fa'il, kan ada tuh yang di Al-Qur'an hal asaitum gitu kan. Ya udah jadi asa dia fi'il karena ada tak fa'il dan ini termasuk alamat fi'il. Terus kalau ulama yang mengatakan berpendapat bahwa itu tuh haraf bukan fi'il karena asa itu punya makna kayak la'ala dan la'ala haraf kayak gitu deh. Terus ada nama-nama ulamanya siapa aja gitu. Jadi di bab yang ta'ul fa'il kayak gitu yang di Muqarrar ya. Ini jelas ya tak fa'il. Nah, kemudian yang kedua tak ta'nis sakinah ya. Qomat, qa'adat gitu-gitu. Kalau yang pembahasan tak ta'nis sakinah itu yang di bi'sa sama nikmah. Kalian tahu yang babnya bi'sa sama nikmah wa bi'sa itu loh. Nikmah wa bi'sa atau habadalah habada gitu yang madah sama dam itu loh. Oh, ni'mal maula. Gitu. Tahu. Nah, nikmah bi'sa itu termasuk ism fi'il atau haraf? Ayo. Fi'il bisa. Fi'il sudah. Fi'il. Nah, tahu dari mana kalau itu fi'il? Alamatnya apa? Kurang tahu juga sudah. Apa alamat kan kalau kita bilang oh ini isem misalkan babun tuh isem kenapa ada tanwinnya kan gitu misalkan. Nah nikma bisa itu termasuk atau yang tadi tuh asa itu termasuk fi'il karena bisa asa itu bisa kena tak fa'il gitu. Nah kalau nikma bisa dia tuh alamatnya dia fi'il karena dia bisa tak nih sakinah bisat gitu kan. Nikmat gitu. Jadi dia bisa kena tak taknis. Gitu ya. Kena tak tanis itu bisa nikmah sama bisa. Makanya emang sebagian ulama tuh mengatakan dia fi'il, ada juga ulama yang mengatakan dia bukan fi'il karena itu tadi bisa nggak sih dia kena tak tanis sakinah gitu. Nah, ulama yang berpendapat dia bisa kena tak tanis sakinah ya udah dia termasuk fi'il gitu. Pakai alamat yang ini tak tanis sakinah. Ya. Kalau yang muhotobah tuh kayaknya yang ini deh. Ta'al sama ta'ali ya kan. Ta'al itu kan kayak yang manggil itu loh, ta'al gitu. Nah itu waktu itu lagi ulama menentukan kan. Jadi kita tuh tahu alamat-alamat ini tuh buat nentuin ini ism fi'il atau harf gitu. Waktu kita ngelihat kata-kata ta'al gitu, terus kita mikir, ta'al tuh ism fi'il atau harf ya. Kalau ism alamatnya apa? Oh nggak ada gitu. Misalkan kita lihat nih, nikma tadi ya contohnya. Nikma bisa jer nggak ya jer? Nikma bisa kena hofet nggak ya kena jer? Nggak bisa. Oh ya udah berarti alamat ism yang pertama gagal gitu kan. Terus tanwin, nggak ada bahasa Arabnya nikma jadi nikmun, bisun, oh nggak ada gitu. Berarti alamat kedua gagal gitu kan. Ada nggak ya orang manggil ya nikma, ya bisa gitu-gitu. Nggak ada juga. Atau pernah nggak ya kita ketemu kata nikma bisa jadi ada alnya al nikmal bisa, bukan juga. Bisa nggak ya nikma bisa tuh jadi isnad pilih? Nggak juga kan gitu. Jadi akhirnya oh dia fi'il. Alamatnya yang mana gitu kan. Baru kita pilih alamat fi'ilnya yang mana gitu. Jadi prosesnya kayak gitulah kita tahu alamat ini buat ngecek kata-kata dalam bahasa Arab yang ini termasuk ism fi'il atau harf gitu. Makanya termasuk waktu kita doa Al-Fatihah terus terakhirnya baca amin. Amin tuh masuk gak ya alamat ism? Terus masuk gak ya alamat fi'il? Berarti dia nih termasuk punya kita identifikasi dia tuh punya ciri-ciri ism, fi'il atau harf kayak gitu. Nah, tadi yang barusan apa barusan? Ta'al ya, ta'al. Nah, ta'al juga kan itu juga perbedaan ulama gitu loh. Ulama punya pendapat, ada sebagian ulama yang pendapat itu bukan fi'il, ada juga pendapatnya fi'il. Nah, pasti kalau yang mengatakan itu fi'il karena bisa kalau ke anti kita manggil yang muhotobah gitu, pasti ta'ali gitu kan, bukan ta'al gitu. Jadi dia bisa kena ya muhotobah gitu. Itu ya. Terus yang keempat nun taukid ya kan, karena ism nggak bisa kena nun taukid kan. Ya nun taukid syadidah kanat nahwa qaulihi ta'ala la yusjananna atau khafifah wa la yakunam minas shagirin. Wa la yakunan tuh aslinya dia ada nun sukunnya. Tapi di sini dibikin fathatain gitu ya. Jadi intinya alamat fi'il itu ada tak fa'il, tak ta'nis sakinah, ya mukhatabah sama nun taukid. Bisa khafifah atau sakilah. Fahimtum?
Qaimna. Qaimna insyaallah. Mudah ya, mudah kok mudah. Apalagi anwaul fi'il. Oh, ini semua semuanya juga udah tahu. Alamat fi'il itu pasti ada madi, mudhari, amr. Enggak stop di situ dulu. Jadi ada perbedaan pendapat ulama ya. Jadi kan kalau yang paling masyhur yang kita tahu, oh fi'il itu ada 3, madi, mudhari, amr. Nah, padahal kalau ulama Kufah mengatakan fi'il itu cuma ada 2 gitu. Madi sama mudhari aja. Amr itu bagian dari mudhari gitu. Itu nanti kita ada kok di Muqarrar, tapi kayaknya yang awal-awal di aksam fi'il yang pertama. Iya, ini juga lupa sih. Karena nggak yang sampai hafal halaman-halaman gitu ya. Bab-babnya juga enggak. Jadi kalau fi'il madi ya udah dia yang wukuknya fi zaman madi gitu. Dan kalau fi'il madi kan tadi kan kita tahu nih alamat fi'il ada 4 tuh, tak fa'il, tak tanis sakinah, nun taukid, kemudian ya muhotobah gitu. Nah, kalau yang khusus di madi dia punya 2 alamat. Nah, yang pertama qabul tak fa'il, yang kedua qabul tak tanis sakinah. Nah, oh yang di sini yang nikma itu di sini ya. Jadi kalau madi kan tadi ada 4 alamatnya, tapi kan nggak semuanya bisa dipakai di madi gitu loh. Jadi yang bisa dipakai di madi itu cuma yang tak fa'il berarti nomor 1 sama tak tanis sakinah yang nomor 2 ya kan. Jadi yang 2 alamat yang disebut pertama kali itu yang buat madi ya, tabarokta, asaiti, lastu gitu. Nikmat nikmatil mar'ahin. Jadi akhirnya kita tahu kalau nikmat bisa itu bukan ism tapi dia fi'il. Oh, dia bisa kena alamat yang tak tanis sakinah gitu. Itu ya. Nah, di sini ada takrif ism fi'il madi. Nah, kita bahas ism fi'il di sini ternyata. Jadi ism fi'il madi itu apa sih? Kok tadi kan kita udah belajarnya alamat ism, terus alamat fi'il. Kok ini ism iya, fi'il iya kan gitu. Ada bab kayak gitu khusus di bahasa Arab ya. Jadi itu kalimat dalat ala makna madi walam takbal alamatahu. Jadi dia tuh punya makna madi. Contohnya kayak hayhata. Hayhata itu artinya ba'uda. Ya, syatan artinya iftaroko. Nah, jadi hayhata limatu adun itu tuh kayak nggak mungkin. Nggak mungkin itu berarti ba'id kan. Ba'uda gitu. Jauh nggak akan terjadi gitu. Nggak mungkin. Nah, jadi di sini itu hayhata bermakna ba'uda. Jadi nggak bisa punya makna mudhari, nggak bisa punya makna amar. Contohnya kayak kita amin itu juga kan artinya istajib. Istajib ya Allah nggak mungkin astajib yang fi'il mudhari atau istajabah jadi fi'il madi. Enggak, itu maknanya selalu jadi amar. Nah, sama aja kayak hayhata tuh maknanya selalu ba'uda. Nggak mungkin apa? Yab'udu atau nggak mungkin ibad gitu loh. Jadi dia selalu punya makna madi. Jadi karena dia adalah salah makna madi, tapi kok lam takbal alamat tahu. Ya udah, tapi dia tuh nggak bisa kemasukan alamatnya isem, entah itu dijer, tanwin, nida, isnad ilaih atau apa satu lagi? Al gitu kan, al yang takrif gitu. Nggak bisa semuanya, nggak bisa al hayhata, nggak bisa hayhati, nggak bisa hayhatun, nggak ada ya hayhata nggak ada gitu. Terus nggak bisa jadi mubtada khobar juga gitu kan. Maksudnya nggak bisa diisnad ilaihkan. Jadi intinya dia tuh nggak bisa takbal alamatnya isem. Tapi dia punya nggak bisa takbal alamatnya fi'il ya di sini ya. Salah. Ulang-ulangi. Wahia kalimatun dalat ala makna madi walam takbal alamat tahu. Jadi hayhata di sini nggak bisa takbal alamatnya madi. Contohnya kayak hayhat tata kalau ada tak fa'ilnya, atau hayhatu, hayhati, hayhatuma gitu nggak ada. Atau dia juga nggak bisa kayak hayhatats gitu, hia hayhatats gitu nggak ada gitu. Jadi dia nggak bisa takbal alamatnya tak fa'il, juga nggak alamatnya fi'il dari yang tak ta'nis sakinah gitu ya. Jadi bukan takbal alamatnya ism ya, takbal alamatnya fi'il madi ya. Ralat. Sampai sini paham ya ism fi'il madi ya. Insyaallah Ustazah. Jawab. Tapi emang dia juga emang nggak bisa hayhati, hayhatun juga nggak bisa. Nah terus mudore ya, Allah dia dulu ala wuku ya punya fi zamanil hal atau istiqbal ya. Jadi bisa yang lagi sekarang dilakukan. Kayak sekarang Ana baca gitu ya, udah Ana bilang akro gitu kan. Atau yang 1 menit lagi saakro gitu. Nah alamatnya mudore itu ayat luhal li ayali lam gitu. Jadi dia tuh bisa datang setelah lam gitu loh. Lam akum, lam akro, ya. Lam anam, lam akul gitu-gitu. Jadi
Kalau di madi kan nggak mungkin lam kumtu, ya, lam nimtu gitu nggak ada. Jadi alamat mudhari itu dia cuma dia bisa datang setelah lam. Gitu. Nah kalau ism fi'il mudhari kalimat adalah dalam makna mudhari walam takbal lam gitu. Karena alamatnya mudhari kan lam. Di sini kan ada ufin, ya, ada ufin di sini kan kayak artinya aduh, gitu ya, ah. Kalau yang aduh tuh ini, yang atau aja ini. Ufin bimakna atadojar. Jadi gitu kan, kayak lagi ngeluh gitu. Jadi nggak bisa lam ufin gitu, nggak bisa. Jadi dia ism fi'il mudhari. Karena dia punya makna mudhari tapi lam takbal alamatnya mudhari. Jadi jadinya ism fi'il mudhari gitu. Dan ketika kita bilang itu kan nggak mungkin madi atau amar. Nggak mungkin, dia selalu mudhari, ya kan? Nggak mungkin kita itu nyuruh atau itu tadinya gitu. Enggak, tuh waktu sekarang lagi diomongin gitu kan. Gitu ya, jadi dia akhirnya jadi ism fi'il mudhari. Nah, kemudian amar punya alamat apa? Alat dia dulu ala wuku hadas fi zaman istiqbal. Nah kan karena amar juga hadas fi zaman istiqbal, makanya ulama Kufah tuh mengatakan amar tuh masuk mudhari gitu. Jadi kayak dzakir ijtahid ya. Alamatnya amar tuh apa? Dua alamat ya. Jadi harus dua-dua, la budda min ijtimaiha. Harus dua-duanya iya, nggak boleh salah satu aja. Yang pertama qabuluhu nun taukid. Jadi dia bisa kemasukan nun taukid. Kumanna ijlisan ya ikro'anna gitu ya, ta'allamanna gitu. Oke, jadi kemudian dalalah alal amr, jadi itu dalalatuhu alal amr bisigotihi gitu deh maksudnya. Kurang kata-kata bisigotihi enggak sih? Jadi dia tuh harus punya dalalah al amr tapi dengan sigohnya amr, karena selain kan amr punya sigoh banyak. Ada yang bisa nyebutin sigohnya amr apa aja selain fi'il amr. Sigoh tuh kayak bentuk yang bentuk itu tuh maknanya maknanya amr tapi dia bukan fi'il amr doang gitu sigohnya. Ada yang tahu sigoh-sigohnya fi'il amr 4 atau 5 gitu. Sigohnya amr itu ya min siagil amr kayak gitu ya. Itu yang pertama kan emang fi'il amr tuh kayak kul alam gitu-gitu. Nah, yang kedua sigohnya itu dia yang ada lam muktarin bilamil amr kayak liyadhab, liyasma, liyahdur gitu-gitu loh. Itu kan juga dia punya dalalah amr tapi nggak bisigoti fi'il amr gitu dengan sigohnya mudhari yang makrun bilamil amr gitu. Terus sigoh yang ketiga itu yang ini yang kayak julusan, huduan gitu-gitu. Jadi dia yang bentuknya masdar terus kemudian nakiroh mansubah gitu-gitu. Jadi waktu kita bilang julusan gitu-gitu, huduan itu dia juga punya dalalah amr tapi nggak sigohnya fi'il amr gitu kan. Sigohnya masdar yang nakirah mansubah gitu-gitu. Nah, yang keempat tuh ya ism fi'il amr sih. Itu ya. Jadi sigohnya jadi dia tuh harus dalal tuh alal amr bisigotihi dengan sigohnya fi'il amr langsung. Itulah jadinya dia fi'il amr. Soalnya kalau misalkan dalalah ala amr tapi bukan bisigoti fi'il amr banyak tadi kan bisa mudhari yang makrun bilamil amr atau dengan apa tadi Anda sebut? Iya masdar yang kayak wabil walidaini ihsanan gitu kan, ihsana gitu kan. Ihsananya dia juga apa? Punya makna amr, pedalahnya tuh amr gitu ya. Ya, nah terus kalau ism fi'il amr yang mana? Kalimah ghairu masdar dalat ala makna amr walam takban nun taukid. Contohnya kayak nazali. Pokoknya kalau yang ism fi'il dan dia kiasi itu adanya di amr ya. Semua yang sulasi terus wazannya dibikin fa'ali gitu loh. Jadi kayak samai, nazali, jalasi gitu-gitu. Jalasi itu jadi maknanya nazali maknanya inzil. Daroki maknanya adrik ya. Jadi dia pokoknya wazannya fa'ali itu yang kiasi. Selain itu dia simai dan murtajal. Amin ya, amin. Kalau yang kiasi fa'ali. Jadi yang barusan kita pelajari adalah alamat fi'il itu ada 4. Ta'ul fa'il, ta tanis sakinah, ya mukhotoban, nun taukid.
Kalau alamat yang khusus di fi'il madhi itu adalah tak fa'il sama tak ta'nis sakinah. Kalau dia punya makna fi'il madhi tapi nggak bisa nerima alamatnya ini yang tak fa'il dan tak ta'nis sakinah, dia jadinya isim fi'il madhi. Kalau mudhari dia punya satu aja dia alamatnya, yaitu sebelumnya bisa dimasukin lam. Nah, kalau misalkan dia punya makna mudhari tapi nggak bisa masuk lam, ya udah jadi isim fi'il mudhari. Nah, amr dia punya dua pokoknya. Bisa qabul nun taukid atau dalatuhu ala amr bisigotihi gitu. Jadi dia harus pakai sigohnya amr. Ya, sigohnya amr kalau di tasrifan kan uf'ul la taf'ul gitu, uf'ul gitu. If'il, if'al. Ya gitu pokoknya sigoh-sigohnya amr itu ya. Itu yang sulasi. Nanti kalau yang rubai ifta'il, tafa'al. Ya gitu itu. Pokoknya harus pakai sigohnya. Nah, kemudian kalau misalkan dia punya makna amr tapi nggak bisa nun taukid atau dia bukan bisigohnya amr, ya udah dia jadi ism fi'il amr. Fahimtum? Insyaallah fahim. Fahimna. Mudah ya. Mudah sekali. Gimana dia mau nanya? Tafadhol. Zah. Ya. Zah, mau nanya, kenapa di sini nggak disebutkan sin sofa sebagai juga tanda fi'il Zah? Oh, itu kalau di muqarrar ada itu. Cuma yang di hulasahnya nggak ada. Makanya Ana bilang apa? Kalau baca itu emang enak dari muqarrar. Nanti kalau muqarrar udah hatam baru ke hulasah gitu. Itu di muqarrar ada. Sin, saufa. Siapa lagi selain sin, saufa? Ta'nis. Kod. Tanis ada di sini. Oh iya, kod benar. Kod, sin, saufa, terus. Zah. Jadi ini kalian nyalain yang bikin hulasah nih. Kenapa hulasahnya nggak lengkap gitu? Di muqarrar ada itu di muqarrar. Kalian lihat aja di halaman yang setelah ini bahasnya alamat likuli fi'il ini, alamat yang madhi mudhari amr sendiri. Nah, itu di paling bawah, setelah itu nanti ada lagi. Terus ada lagi alamat yang lain, qad, sin, saufa gitu-gitu. Itu disebut di muqarrar. Ada kok ada. Di hulasahnya aja nggak ada. Syukran Zah. Itu. Apalagi atau masuk ke harf nih. Kita soalnya masih jam 8:05, masih punya waktu. Kalau harf sih mudah, pokoknya yang nggak ada di isim, nggak ada di fi'il, dia harf jadinya. Kayak dia udah al-baqi gitu, udah sisa. Mau nanya Zah, Iya, tafadhol. kalau yalla itu isim fi'il amr bukan? Yalla. Iya, itu amiyah sih. Kalau yang Oh, amiyah. fushahnya tuh kayak haya gitu. Tapi haya tuh ada yang pakai hak gede, ada yang pakai hak gitu loh. Kalau yang hayalah sholat kan pakai hak kan. Itu apa bedanya? Kalau yang di yang kita ngajak haya kan pakai hak gede gitu. Itu. Apakah dia isim fi'il amr? Nah, ada yang tahu dia masuk alamat ism enggak atau masuk alamat fi'il enggak gitu. Coba kalian ingat-ingat di alamatnya ism atau fi'il dia cocok di mana? Ustazah, saya izin bertanya Ustazah. Ini yang belum selesai, yang haya sama haya masuk apa? Isim ya dah? Atau fi'il? Ini ya, lihat di i'rabnya ya. I'rabnya haya la sholat apa? Kalau kita langsung buka i'rab tuh langsung ketemu jawabannya. Jadi haya itu fi'il amr mabni alal fathi la mahallahu minal i'rab. Wa fa'lihu dhamir mustatir fihi wujuban takdiru anta. Ala di sini ya harf jar mabni ala sukun. Jadi haya di sini termasuk fi'il amr ya. Hayya. Fi'il amr mabni alal fathi ya hayya itu. Kalau yang hayya pakai hak gede. Hayya i'rabu hayya. Berarti hayya yang dihayala sholah itu dia fi'il amr ya.
Kalau yang haya itu, nah yang haya pakai h gede itu baru isem fi'il amr maknanya asri. Nah itu ya. Asri ya. Iya asri gitu. Oh, tahu Zah. Ayo gitu, ayo. Nah itu. Oke, tadi yang mau nanya lagi siapa? Saya saja. Nah, tafadhol. Kalau fiil kan ada yang mu'rab ya Ustazah, yang bisa berubah harokatnya. Berarti kalau isim fiil tuh apakah dia mu'rab apa mabni gitu Ustazah? Kalau isim fi'il tuh dia i'rabnya kayak amin tuh dia emang amin terus, nggak bisa berubah. Oh. Tapi kalau yang kiasi kayak nazali gitu, dia bisa ada ya muhtobahnya. Coba Ana bacain yang lengkap ya. I'rab ism fi'il coba yang amar aja dulu. Kayak contohnya soh ya. Soh itu artinya uskut. Jadi kayak kita soh itu artinya kayak gitu-gitu loh, uskut gitu. Nah, soh itu kalau diirobin gini bacanya. Ism fi'il amr mabni ala sukun. Ya, soh gitu. Jadi mabni ala sukun. Tapi nanti kalau kita pakai, ingat gak yang alamat ism yang tanwin tankir, jadi sohin, berarti dia uskut gitu ya. Uskut min ayi kalam. Tapi kalau yang soh nggak pakai tankir nanti jadi uskut min kalamu ayan gitu ya. Nah, jadi soh itu kalau yang soh yang nggak sohin gitu ya. Dia itu ism fi'il amr mabni ala sukun di mana uskut gitu aja. Jadi mabni ala gitu. Nah, sekarang kalau ism fi'il amr yang kiasi ya. Yang kiasi itu yang wazannya fa'ali. Fa'ali. Kayak yang tadi nazali gitu loh. Nah, di sini mana yang ada contohnya? Berarti isim fiil ini dia udah baku gitu Ustazah, nggak ada rumusnya cara membentuk isim Iya, fiil nggak gitu. ada dia. Berarti Dia udah baku gitu ya aja Ustazah? terus. Iya. Oh. Kayak kita amin terus, nggak usah tiba-tiba aminti, amintu, amini Hmm. gitu-gitu nggak. Jangan berubah-ubah gitu. Nah, kalau yang wazannya fa'ali ya, fa'ali kayak apa? Nazali tadi ya. Sama aja sih i'rabnya ism fi'il amr mabni alal kasri bima'na ihdar. Karena langsung buka ini nih PDF i'rab gitu aja. Nah, yang hayya 'alas shalah tadi yang ini beda loh. Karena tadi Ana buka referensi lain gitu ya, yang hayya tuh fi'il amr. Kalau yang di sini hayya sama-sama ism fi'il amr. Kan kalau tadi yang hayya ism fi'il amr bimana asri ya. Kalau di sini ism fi'il amr bimana ta'al. Nah, jadi kalian kalau lihat perbedaan kayak gini biasa aja, lihat aja di sini pendapat ulama siapa. Terus hujahnya apa. Jadi yang hayya sama hayya kalau yang dari kitab ini kaifiatu i'rab ism fi'il amr itu yang hayya sama hayya dua-duanya ism fi'il amr maknanya ta'al. Kalau tadi yang referensi pertama bilangnya asri ya. Terus kayak amin ya, amin yang kita tahu ism fi'il amr bermakna istajib ya. Ini mumpung lagi di ism fi'il nih, apalagi halumma, kalian sering nggak halumma ilaina, ruwaidak gitu. Alaika ama. Jadi ada juga ism fi'il kan yang tadi kan yang kiasi sama yang simai gitu ya. Kalau yang simai yang kayak amin, kita emang dengernya amin. Kalau yang kiasi kita bisa bikin ada kiasnya kan. Kayak kita bikin yang pokoknya wazannya fa'ali gitu. Udah kita bikin jalasi, nazali gitu-gitu. Nah, ada juga ism fi'il itu dibagi jadi mangkul sama yang murtajal ya kan tadi. Nah, yang mangkul tuh diambil dari bab lain. Contohnya kayak alaika gitu, amamak gitu kan. Ala itu kan dia dari bab yang jer-jer gitu, harf jer gitu. Nah, terus kita ambil makanya jadi mangkul ya. Kita ambil jadi ism fi'il itu bisa alaika itu jadi juga ism fi'il kayak alaika bisidqi, alaika bil juhdi, alaika bitalumi gitu misalkan ya. Nah, alaika jadinya ism fi'il amr mabni ala sukun bimakna ilzam gitu. Alaika bi itu. Dia jadi ism fi'il yang dia tuh babnya mangkul karena diambil dari bab lain. Kalau amin kan emang nggak ada babnya. Amin, hayhata.
Ufin gitu. Itu ya. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan. Apa yang harap besok aja ya. Kita tuh sebenarnya masih punya minimal 16 pertemuan, maksimal 20 pertemuan gitu buat bahas ini. Jadi sekarang pertemuan besok hari Rabu Bismillah ya itu ada harf, alamatnya harf ya. Jadi ada huruf yang masuk ke isem, huruf yang masuk ke fi'il, ada huruf yang bisa masuk ke isem dan fi'il gitu aja. Karena alamatnya itu sisa dari isem sama fi'il. Selain dari, misalnya dia nggak bisa masuk alamat isem, terus kita cek, oh dia nggak bisa masuk alamat fi'il aja. Ya udah, berarti nggak bisa masuk alamat fi'il juga. Ya udah berarti dia harf kayak gitu mudahnya sih. Nah, setelah kita kayak bahas isem, fi'il, harf sama alamat-alamatnya gitu, kita akan ketemu bab mu'rab mabni. Tuh. Nanti yang mabni minal asma, mabni minal af'al. Terus yang mu'rab pun juga kita kayak bahas i'rab yang asli sama i'rab yang far'i gitu. Ini kan mabni wal mu'rab minal af'al. Terus harf, amal huruf kulluha mabniyun singkat banget udah. Terus masuk ke yang i'rab ya kan. I'rab itu ada yang i'rab asli, ada i'rab yang far'i. Yang mu'rab dari asma, dari af'al. Ini bab yang mulai dari asma sitah dan itu yang mulai bab yang i'rabnya itu i'rab far'i ya. Kan kalau i'rab yang asli tuh kalau domah ya pakai kalau rofa ya pakai domah. Tapi kalau asma sitah kan enggak gitu. Kalau misalkan kita sebelumnya bahas asma khomsah, kok ini sitah sih gitu kan? Karena nanti yang keenam itu hanu, itu ada perbedaan kobilah di Arab. Kan kita tahu sendiri ya, Jazirah Arab tuh luas banget, kobilahnya banyak. Jadi ada kobilah yang pakai kata hanu tuh pakai i'rabnya kayak abu, abi, aba gitu, hanu, hana, hani. Tapi itu cuma beberapa kobilahnya, cuma 3 apa 4 apa 5 gitu lah, yang juga lupa nama-nama kobilahnya juga. Nah, terus selain kobilah itu semuanya hanu itu pakai i'rab yang asli, jadi rofa ya domah aja gitu, nggak usah pakai waw kayak abu, aba, abi gitu. Makanya di sini ada sitah, ada homsah. Jadi kalau yang situ tuh kayak menghormati gitu, menghargai kobilah yang pakai i'rabnya asma homsah gitu, di kata hanu gitu. Musanna juga yang termasuk i'rab far'i, jamak bi alif wa ta al mazidataini juga far'i, mamnun nasruf far'i, amsilah khamsah far'i, fi'il mudhari' mutal akhir far'i, takdir harok. Nah, ini selesai far'inya sampai sini. Terus di halaman 8 ini mulai takdir harokat i'rab yang kayak i'rab takdiri itu ya disebutnya ya. Selesai di i'rab wal bina atau mu'rab mabni itu, kita masuk di bab ma'rifah nakiroh. Yang ma'rifah apa aja gitu kan. Mudah ya. Ini cepet banget ini. Domir, habis domir ada apa lagi? Alam. Habis itu ada ini ya, babul alam. Ustazah, Terus babul. Ya, saya kan ada lihat nih di Google ya, kayak contohnya isim fi'il itu why Ustazah yang maknanya ata'ajjub Ustaz. Tapi why? kalau Gitu kan. terus itu bisa nggak misalkan ada kalimat normalnya ata'ajjab bidaurik misalkan Ustaz ya. Tapi kita ganti sama why itu bisa nggak Ustaz? Why bidaurik Bisa, itu? bisa. Jadi Oh emang gitu. dia tuh mengandung makna ata'ajab gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi mau ngomong istajib ya Allah gitu kan. Kita bisa ngomong amin amin aja doang gitu. Atau waktu kita mau bilang nggak mungkin gitu kan. Hayhata lima takulun nggak mungkin yang kamu katakan kayak gitu. Ya udah kita bilang aja hayhata gitu udah artinya udah nggak mungkin. Terus apa lagi ya? Kayak misalkan kita tadi yang dicontoh di sini kan kan artinya zid kan. Ya fulan gitu kan. Kita bilang gitu kan. Ya fulan gitu. Ya udah itu udah artinya udah zid ya fulan gitu jadi. Iya, dipakai aja. Kadang soalnya agak aneh dengernya gitu ya. Kayak why. Karena tapi yang sering kita dengar itu kan dari isim fi'il kan yang ufin karena ada di Quran, hayhata karena ada di Quran, amin karena habis baca Al-Fatihah baca amin gitu kan. Ya kita kurang luas aja mainnya, main yang banyak aja biar ketemu isim fi'il yang lain. Kan kalau mainnya di Quran yang kesebut di Quran ya taunya itu aja kan.
Nonton film atau Syukur. lagu-lagu. Sampai bab apa tadi? Sampai bab yang ma'rifah ya, ma'rifah nakirah. Terus baru ma'rifah nakirah selesai di halaman berapa ya? Ini emang kalau kita belajar bareng atau online yang singkat cuma sebulan emang harus pakai hulasah sih. Banyak kan sebenarnya. Terus ini di bab apa ya tadi? Asal scroll. Oh, mubtada khobar. Jadi selesai ma'rifahnya di al yang ma'rifah. Habis itu kita bahas mubtada khobar. Habis mubtada khobar kita masuk di bab fa'il. Habis bab fa'il, naib fa'ilnya lah. Terus fi'il lazim sama muta'addi. Terus maf'ul bih. Terus maf'ul mutlak. Selesai. Tamat bil khair. Wayaliha min babil idhofa ila akhir as-sarf. Insyaallah ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu. Tahisnya siapa ini? Mutiullah al-Afghani, al-Hanafi, al-Maturidi. Beda loh, kita Asy'ari loh dan kita Syafi'i. Ini yang bikin orang Afghanistan mazhabnya Hanafi, akidahnya Maturidi. Tapi emang Al-Azhar gitu. Jadi akidahnya itu boleh Asy'ari atau Maturidi, pilih salah satu. Terus fikihnya kan milih satu dari 4 mazhab tuh. Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Jadi kalau kalian ngambil jurusan syariah, itu jadwalnya beda. Kan di usul fikihnya beda antara Hanafi sama Syafi'i. Terus waktu fikih madhab, ya udah Syafi'i juga. Atau misalkan waktu kita di Jami Al-Azhar, kita juga milihnya, ya kita inilah belajar fikih madhab kita dulu, baru nanti ke yang lain gitu. Kan di situ juga ada beberapa majelis yang fikih Maliki, fikih Hambali, fikih Hanafi gitu. Ini bukan orang Indo loh yang bikin ternyata. Oh, emang orang Indo sukanya kopas-kopas nih. Ini biasanya teman sekelasnya gitu. Kalau di jurusan Lugarobiyah, misalnya di jurusan Ana, di kelas Ana yang rajin bikin hulasah itu, orang Brunei atau Singapura atau Malaysia gitu. Jadi tulisannya emang diketik kayak gini. Soalnya kalau orang Mesir bikin tulisan, mereka tulisan tangan, terus kita nggak bisa baca. Gimana, kita mau lanjut belajar atau mau diskusi? Atau kalian lagi baca-baca mukoror yang asli? Kita masih punya 10 menit sih, tapi abis lihat pembahasannya banyak, kita masih halaman segini, jadi pengen lanjut ya nggak sih? Lanjut aja ya di harf ya, kan udah harf. Lanjut ya, Nuasir. Terserah. Terserah. Iya masih banyak loh, dan kita masih halaman berapa tadi? 3 ya. Ya, Ustazah. Ya. Nah, sekarang kita ke harf ya. Al-harf fil lughah. Jadi harf itu torof ya. Jadi kan ada tuh yang di ayat apa ya, yang pokoknya man ya'budullaha ala harfin gitu kan. Itu mesti ala torfin gitu. Terus harusnya kita kan ya'budullah fi kulli atraf, tapi gimana? Nah, kalau harf fil istilah itu kalimah lata dulu ala makna fi nafsiha. Jadi harf tuh ya, kok bisa sih nggak punya makna? Kok bi artinya dengan, fi artinya di gitu kan? Enggak, jadi bi itu punya arti dengan kalau dia udah masuk bismillah gitu loh. Bi-nya isti'anah kan artinya ya. Nah, bi itu punya banyak makna, bisa 20 lebih lah pokoknya. Nah, itu tergantung dia tuh setelahnya kata apa gitu. Makanya sebenarnya harf tuh lata dulu ala makna fi nafsi. Harf tuh nggak bisa punya makna sendiri. Dia baru punya makna kalau udah bersatu dengan kata lain gitu. Udah diisnadkan gitu. Udah punya ta'aluk dengan kata lain. Wa tadu ala makna fi ghairiha. Nah, contohnya kayak hal, fi, lam gitu. Nah, wa alamat an la yahsun fihi syai' min alamatil asma wal afal. Pokoknya nggak bisa kemasukan alamat isim fi'il, ya udah dia al-baqi, nggak ada pilihan lain. Karena di bahasa Arab itu kalau nggak isim fi'il ya harf. Kalau dia nggak bisa isim, nggak bisa fi'il, ya udah berarti harf gitu kan. Ya. Nah, anwaul harf di sini kita tuh kayak baginya dari segi, kan kita bebas ya, kayak mengkategorisasikan ke isim, ke fi'il gitu. Nah, yang pertama di isim kan. Maksudnya harf yang bisa setelahnya tuh isem. Fa yu'mal fihal jar, jadi ada yang amil gitu. Yang amil itu maksudnya berarti kalau isem setelahnya dia jadi makmul. Kayak hurufnya itu jar, berarti setelahnya majrur gitu. Huruf yang nasib setelahnya mansub misalkan ya gitu-gitu. Contohnya kayak fi, ila, an gitu. Jadi setelahnya jadi makmul, jadi majrur gitu. Bis sama'i.
Terus atau eh ya'malu fiha rafa fil mubtada wan nasab fil khabar nahu in wa lata. Jadi in itu masuk ke isam, lata juga masuk ke isam gitu ya. Al mushtabihaini ya teh. Al mustabihataini bilaisa. Jadi lata sama in itu kan dia artinya nafiu kan. Jadi mirip kayak artinya laisa gitu. Kama fi qoulihi ta'ala wala tahina manas. Laisal hin hina manas. Gitu. Jadi lata sama in itu artinya laisa. Nah, laisa kan juga masuk mubtada khobar. Jadi akhirnya dia ini ya amal juga fi rafa. Jadi setelahnya itu isemnya jadi rafa, terus khobarnya jadi nasab. Kayak di sini rafa di mubtada, nasab di khobar. In sama lata. Oke, kemudian itu kan tadi huruf yang setelahnya isem. Ya, jadi ada yang makmul gitu. Dia makmul ke isem setelahnya. Nah, terus kalau huruf yang masuk ke fi'il, kan kayak tadi kan kalau in kan dia masuknya ke mubtada. Mubtada itu udah pasti isem, ya kan? Kalau khobar dari jumlah fi'liyah baru ada kata-kata fi'ilnya gitu lah. Nah, kalau ini tuh isem yang benar-benar setelahnya itu ya fi'il gitu. Haruf yang setelahnya fi'il. Jadi ada yang dia itu jadi jazim, setelahnya jadi majzum. Contohnya kayak lam yalid wa lam yulad gitu kan. Atau dia nasib setelahnya mansub lan yanalallaha luhumuha. Nah, gitu. Jadi di sini harafnya jadi jazim atau jadi nasib. Kalau tadi masuk ke isim jadinya jer gitu. Nah, terus kalau yang ini ada juga huruf-huruf yang dia tuh bisa masuk ke keduanya. Ke isim oke, ke fi'il oke gitu. Ada yang dia layak melecehan, jadi dia nggak amil, setelahnya nggak berpengaruh gitu loh, nggak jadi makmul. Kalau tadi kan dia jadi majzum, jadi mansub, jadi majrur. Kalau yang ini nggak makmul, ya jadi masuk ke isim atau fi'il dan dia nggak makmul, nggak amil. Hal contohnya kayak kama fikolik hal zaidun ahuk, hal yakumu zaidun. Jadi hal di sini bisa ke zaid kan isim, hal juga bisa ke yakum fi'il. Jadi nanti bedanya di tasawur tasdik. Terus atau la ya'mal fil af'al wa ya'mal rafa fil mubtada wan nasab fil khabar fil asma li syibhi bil laisa wa huma ma wala kama fi qaulika ma jaa ahad. Nah, atau la ya'ti ahad fi qaulihi ta'al ma hadza basyara. Nah, jadi di sini haraf yang bisa masuk ke isam yaitu mubtada ya. Terus dia khobar setelah yang isem tadi itu khobarnya dan khobarnya itu di sini mansub. Contohnya kayak ya la di sini la nafiyah li jins ya. Ma wala ya. Mahada basyara. Makanya dia basyaranya jadi mansub ya. Ma jaa ahadun. Nah, jadi yang dikategorikan di sini tuh dari dia masuk ke isem fi'il atau bisa kedua-duanya. Nah, terus dia amil atau ghairu amil gitu. Dia ya'mal aw la ya'mal. Oh, udah terus habis itu udah jadi kita bahas sampai haraf aja ya. Selanjutnya dia di mu'rab mabni. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan?